Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinari rumah tanggamu dengan sholat dan Al-Quran. Akhirnya saya jadi mikir, apakah sholat saya itu sudah bersinar? Apakah bacaan Al-Quran saya sudah bersinar? Paham maksudnya? Paham? Karena belum tentu orang sholat itu sudah nur. Belum tentu juga orang yang membaca Al-Quran itu sudah nur. Ya, Allahu Akbar. Ya Allah. Di sini rahasia baiti jannati, di sini rahasia qalbi jannati. Kalau sudah qalbi jannati, insya Allah baiti akhirnya apa? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panjenengan itu lebih tenang di villa apa di rumah? Ngomong. Begini. Lebih tenang, lebih santai di villa apa di rumah? Mending pindah no villa selama-lamanya. Jujur saya itu senang di rumah daripada di villa. Karena surga saya adalah di sini ini, di mihrab ini. Saya menyambut tamu, memberikan hidangan langit. Wah, bahasanya hidangan langit. Ya ini, perjumpaan kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kami hidangkan, bukan sekedar hidangan godo, teh, kopi. Kami berusaha memberikan hidangan Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama. Sehingga apa? Orang masuk itu rasanya sejuk. Jangan sampai orang masuk itu rasanya kok sumuk ya. Wis kok ono AC nih. Sumuke ati lebih dominan daripada sumuke ketiga atau kemarau. Sinari rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Hadis ini Pak Budi sudah sekian tahun kita dengar, tapi kenapa kok nggak termotivasi? Kok dinginnya sholat kita itu masih kalah dengan dinginnya kulkas dan dinginnya AC. Ada apa ini? Mari kita koreksi. Sinari rumahmu, sinari hatiku, sinari hati kalian itu dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran. Ini nanti yang akan menjadikan baiti jannati, qalbi jannati. Masuk. Ada hadis itu, wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumahmu seperti maqabir. Kuburan. Kuburan itu saya kayak berini, rumah hantu ini loh. Hah? Ini ada auranya enggak? Oke. Kembali lagi masih kepada baiti jannati itu. Nah, orang kalau lihat seperti ini pasti kepengin saya dakhuluna fi dinillah. Pasti kepengin berebut masuk. Betul Bu Edi? Ya. Tapi kalau seperti tadi itu berebut masuk apa tidak? Balik Mas Didit. Berebut masuk. Survei membuktikan, silakan ke WBL, silakan ke Malang. Antri masuk rumah hantu itu. Loh betul. Antri itu. Kepanasan ikhlas. Gak ada masjid di sini antri kecuali di Masjid Nabawi. Coba. Akhirnya apa? Ya sudah, channel setan ketemu setan. Makanya saya kelihatan ya Allah, sing bener itu sing setan apa malaikat ya? Bayar gak itu? Bayar. Antri. Iya, mau. Oh, setan melbunang omahe. Saya nggak mau karena saya bukan setan. Gimana Budi? Ya Allah, ya Allah. Bayar nggak? Lo gitu loh. Ketika masuk masjid, infaknya kelutik. Sedangkan masuk rumah hantu,
Ya Allah, jangan sampai, ya Allah, jangan sampai hati kita itu seperti kuburan. Akhirnya saya lebih merenung dalam lagi, jane wajahku itu kuburan apa anu ya. Ngerti maksudnya? Ya, wajah kita itu tampilnya itu seperti ini apa seperti tadi? Kalau wajah kita, hati kita itu tidak ada sholatnya yang bercahaya, tidak ada Al-Qur'annya yang bercahaya, berarti wajah kita itu enggak ada bedanya antara wajah manusia dengan wajah kuburan dan rumah hantu. Semoga dipahamkan Allah. Kita ini berapa tahun sholat, tapi muka kita itu tidak menunjukkan simahum fi wujuhihim min asarus sujud. Tolong perhatikan, jagalah dirimu. Balik Masudin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu. Jagalah dirimu itu maksudnya jagalah jiwamu, jangan sampai gelap gulita. Karena gelap gulita itu nanti akan memvibrasi istri kita, suami kita, istri kita. Kalau kita bercahaya, vibrasinya juga membias. Kalau gelap itu juga membias. Jagalah jiwa kita itu, jagalah. Jangan sampai menjadi nar. Ya, jangan sampai menjadi nar. Tapi jadilah nur. Ya Allah ya Karim. Mari kita lihat, hati kita itu sering membatu apa sering lembutnya? Sering membatu kan? Membatu senengane nang batu. Loh kok esok pas itu. Suaminya membatu, istrinya membatu. Setelah es batu, rekreasi nang batu. Batu ketemu batu. Itu sangat nar ketemu nar ditambah minyak. Wah, apa namanya itu? Itu nar ala nar. Satunya kan nur ala nur. Ini nar ala jaga. Ini kalau kita kembangkan, jangan sampai sholat kita itu menjadi nar. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita itu sering menjadi nar. Ubah menjadi nur ala nur. Insya Allah nanti ketika hati kita itu sering mendapatkan nur ala nur, akhirnya cahaya dengan cahaya Allah nyambung. Dengan cahaya Rasulullah nyambung. Dengan cahaya Al-Quran nyambung. Kemarin dengan cahaya sedekah nyambung. Siapa yang mendatangi rumah hantu? Ya hantu. Siapa yang mendatangi rumah Allah? Ya tamunya Allah. Kita ini sering mendatangi rumah Allah tapi wajahnya seperti hantu. Masya Allah. Dan itu diketahui oleh Allah. Kamu itu datang memenuhi panggilanku kok terpaksa bimoli, bibir monyong. Kenapa itu? Tapi ketika antri di rumah hantu, itu senang. Itu senang. Makanya wajah kita itu enggak jelas, minal jinnati wan nas. Ketika masuk rumah hantu itu senang, ketika masuk rumah Allah senep. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Jadi suami, istri dan anak kita itu sering terkadang itu menjadi aduun, menjadi musuh. Kembali Mas Dudin. Kemudian menjadi fitnah, menjadi qurratu a'yun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sekarang kita perdalam. Tolong siap hatinya. Pak Budi, ya, Pak Yoko, alhamdulillah. Kita ini kalau pas sholat,
Kita ini kalau pas sholat sering masih bermusuhan dengan Allah. Bermusuhan. Apa yang dimaksud bermusuhan? Belum sampai qurratu a'yun. Terkadang sholat kita itu juga ujian. Allah memanggil kita sholat itu juga menguji. Menguji siapa di antara hambanya yang datang itu ikhlas dan ridho. Semoga paham. Siapa yang mendatangi Allah dengan wajah qurrata a'yun, senang, ceria, ridho. Kita itu masih bermusuhan. Coba panjenengan duduk dengan orang yang jenengan benci, musuh, ngene enggak? Itu dekat tapi tidak dekat. Ini biasanya sebentar rasanya lama. Itu namanya bermusuhan. Tapi kalau dekat dengan sahabat dekat dan dengan kekasih, nempel juga tambah nempel. Betul? Kita lebih kerasan di dalam masjid apa di orkes, apa di biskup. Nggak ada orang di biskup itu kepingin keluar atau mulai, itu nggak ada. Tapi kalau ke masjid, sekarang kita lebih dalam lagi, orang ketika sholat itu rata-rata kepingin mari apa tidak mau mari. Delok potongan nih. Makanya kita akui, kita itu masih bermusuhan. Kita itu masih bermusuhan, tandanya nggak kerasan. Cuman nggak berani. Kalau kita berani introspeksi diri, kita ini masih bermusuhan dengan Allah. Ambek Gusti Allah itu giinting-intingan. Kalau saya ini sholat temenan ya Allah, jenengan kasih apa sih? Itu namanya inting-intingan. Apa inting-intingan Pak Budi? Jadi Allah itu kayaknya diancam gitu loh. Kalau saya memenuhi panggilanmu sesegera mungkin, kira-kira sampean kasih apa? Masih kayak gitu kepada Allah itu, diakui dan tidak. Dan nanti kalau misalnya obsesinya itu tidak tercapai, kecewa enggak? Dan biasanya Allah diapakan? Disalahkan, ditinggal. Dan bisa jadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sholat kita terkadang masih sholat bermusuhan, sholatnya juga masih ujian. Lihat sholatnya Rasulullah, betul Mas Didin? Sholatnya Rasulullah itu sudah qurratu aini fis sholat. Nyambung Bu ini? Nyambung. Sholatnya Rasulullah itu sudah qurratu aini. Apa? Akrab. Persis seperti wajah kekasih ketemu kekasih. Akrab. Lihat saya, bukan sok akrab loh ya. Tapi akrab temenan loh ya. Bacaan Al-Qur'annya itu akrab temenan. Bukan sok diakrab-akrabkan. Paham Pak Kiki maksudnya? Ada yang sok akrab tapi jerone itu masih seperti air dan minyak. Itu namanya sok akrab. Dekat tapi tidak dekat itu. Sudah paham? Ternyata ini juga membaca barometer sholat kita. Apakah sholat kita itu sudah qurratu aini fis sholat? Apakah sholat kita itu masih fitnah? Apakah sholat kita itu masih bermusuhan? Sholatnya Rasulullah itu sudah qurratu aini. Jadi dengan Allah itu akrab, dan pembicaraannya itu adalah Al-Quran, dan pembicaraannya itu hadis. Ya Allah, semoga paham. Makanya bagi orang yang hatinya belum bersih, walaupun sudah baca Al-Quran tapi belum akrab, walaupun sudah membaca doa tapi belum akrab. Tapi ketika hamba itu sudah dicintai Allah dan sama-sama saling mencintai, maka pembicaraan adalah surat cintanya adalah Al-Quran dan hadis. Ya Allah, ya Allah. Sekali lagi, Quran itu kitab suci, hadis itu sabda suci, sholat itu wilayah suci, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan bisa akrab
akrab dalam sujudnya, wasjud waqtarib, kalau hatinya itu tidak bersih dan rendah hati gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang yang beriman, jaga jiwamu. Jaga jiwamu. Ada lagi ini, ilmu baru ini. Mbak ini tolong siap. Saya kan jadi imam. Jagalah dirimu dan keluargamu. Oh, ternyata makmum ini keluargaku juga. Semoga terjaga. Baru, Bu Edi, Pak Gofur, paham maksudnya? Jagalah dirimu dan keluarga ruhmu itu dari nar. Jangan sampai nanti sholat isya kita berkeapian semua. Imamnya berkeapian, makmumnya, tadi ini sholatnya kobongan kabeh. Kalau imamnya itu nur ala nur, makmumnya nur ala nur, sholati jannati, baiti jannati, kolbi jannati. Gak kepingin cepat selesai? Ya, itu maksudnya. Dan hati-hati, ketika tidak khusyuk, itu provokasi setan, dan setan itu diciptakan dari api. Biarkan dia membaca Al-Quran, tapi tak hembuskan keapian. Biarkan dia sholat, tapi masih berkeapian. Biarkan dia zikir, tapi masih berkeapian. Ini nyata nggak kira-kira? Nyata kan? Jaga itu. Nyambung Mas Dirin. Hafizu ala sholawati was sholatil wusto. Jaga itu. Nah ngono loh, sholatnya ambek meremelek, ngantuk, Al-Fatihahnya tidak terjaga, ya kan? Kemudian surat-surat dan ayat-ayatnya tidak terjaga. Kira-kira sering nurnya apa narnya itu? Jaga itu. Ya Allah, ternyata nyambung ini. Ternyata nyambung. Selama ini sering kami sampaikan bahwa kita itu sering sholat tapi masih bermusuhan. Belum sampai kepada qurratu aini fis shalah. Memang tahapannya tadi adalah aduun, fitnah, qurratu aini. Ya. Jadi nanti Pak Budi, ketika imamnya itu sudah qurratu aini, qurratu ayun, dan makmumnya sudah qurratu ayun, berarti keluarga sejati. Paham? Imamnya sudah qurratu ayun, sedangkan makmumnya baru level musuhan. Ngene-ngene enggak? Waduh, kesuwen. Gak satu channel, lihat gak satu keluarga, lihat tidak satu silsilah. Apa silsilah itu? Rantai ruh. Makanya lihat ruh, lihat hanifan. Apa hanif itu? Lurus. Lihat lurus. Tolong jenengan amati sifat sinar. Sinar itu lurus gak? Lurus. Jadi sinar ini nanti akan menyinari yang sesama lurus. Kalau tidak lurus berarti tidak kena sinar. Semoga paham ya Allah. Ini sangat rawan dengan simbol ini. Sangat rawan ini. Ya Allah. Dan setan itu berusaha membelokkan, membengkokkan, supaya tidak tersinari. Hanifan musliman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Perhatikan, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jelas ini. Ya Allah. Tingkatan Nabi Nuh. Nah, ya Allah. Kembali lagi kepada surat Hud.
Di akhir doanya Nabi Nuh, beliau berdoa seperti ini. Aku berlindung dari doa malaisali bihi ilm, yang di dalam doa itu saya tidak tahu tentang hakikat kebaikannya. Kita ini kalau berdoa pasti menggunakan pikiran dan nafsu bahwa doa kita itu baik menurut pikiran, menurut nafsu, sedangkan belum baik menurut Allah. Andai kata dikabulkan saja, nanti masih kurang dan mengeluh. Hati-hati dengan doa yang masih motivasinya itu nafsu. Terus bagaimana? Kita minta petunjuk kepada Allah seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak berdoa kalau tidak ada petunjuk doa. Dan beliaunya itu minta lezatnya berdoa. Lebih fokus kepada lezatnya berdoa daripada mengharapkan doa dikabulkan. Wah Ustadz kayaknya belum tingkatan. Jangan. Kita belajar berdoa yang dari nafsul mutmainnah. Ini disiapkan sama Mas Sudin. Sayyidina Umar bin Khattab, kalau berdoa itu beliau minta, inni la ahmalu hammal ijabah. Kita sebut ya, semoga kita kecipratan karomahnya, semoga kita kecipratan ilmunya. Tolong jangan dihijab dengan pikiran. Kalau ilmu ini sudah diperdengarkan oleh Allah, berarti kita dibimbing untuk berdoa yang lebih sempurna. Amin. Bukan berdoa atas dasar nafsu atau keinginan. Ya, bisa dipahami? Kita belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah dinas masuk surga. Inni la ahmalu hammal ijabah. Sungguh aku tidak mementingkan tentang kapan suatu doa dikabulkan. Walakin hammad doa. Justru yang terpenting bagiku adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa. Lezatnya berdoa. Fa'idha ulhimtud doa, maka ketika diilhamkan sebuah doa, fa'innal ijabata ma'ah, maka pasti diijabahi. Kita ini kalau berdoa, pasti orientasinya lebih dominan kapan doa itu dikabulkan. Betul ya? Dan sering kecewa, ganti doa. Dari ustadz ini, wiritan ini, doa ini, wah ternyata nggak mustajabah, ganti kiai. Ya, wis ganti kiai, ganti wiritan. Setelah itu kecewa lagi. Akhirnya ada daftar ustadz, kiai yang tidak karomah. Doa dikabulkan dan tidak itu bukan pada doa, tapi keimanan dan ketakwaan. Jenengan tahu bibit enggak? Sebagus-bagusnya bibit itu kalau ditanam di tanah yang gersang dan tandus, layah ya walayamut. Sebagus-bagusnya bibit kalau ditandur di tanah yang subur, insya Allah tumbuh dan berkembang. Jadi tolong pentingkan kesuburan hati, kesuburan jiwa itu. Jadi kita minta kepada Allah lezatnya berdoa. Apa lezatnya berdoa? Yang diajarkan oleh Rasulullah diantaranya adalah Allahumma inni a'udzubika la yustajabulaha. Yang keempat itu ya, lindungi dari doa yang tidak ada respon, tidak ada rasanya. Pak Kiki, Mas Vega, tidak ada rasanya, itu namanya tidak ada lezatnya. Kita juga minta perlindungan dari bacaan Al-Quran yang tidak ada lezatnya. Dan kita sudah pengalaman ini, betul enggak? Halo?
Jadi ini pengalaman di istiqomah kan apa dirubah? Hah? Orang itu kalau berdoa tidak ada rasanya pasti amin, amin, amin. Dan pasti yang ditunggu-tunggu adalah Rabbana atina. Nah iki sih tak tunggu fit dunya kasar. Iki mah nggak muncul. Sudah lama begitu kok nggak minta itu loh. Wong yang minta aja, Mbak Yuni, Mbak Yani. Oh yang minta aja jarang dikasih kok. Jadi jangan dikira bahwa doa kita itu khatam Mas Mega. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu laha. Saya selalu mengupdate doa ini, makanya saya tulis di buku Generasi Cinta Salat diamalkan oleh santri. Santri ini dalam rangka reflektivitas, refleks aja. Nanti ketika remaja dewasa akan dibimbing sama Allah, betul nggak? Oh yang dewasa-dewasanya baru ngerti sekarang. Ya Allah, ya Allah. Lihat saya, doa itu tidak ada ujungnya. Kalau ada ujungnya berarti salah. Karena semakin kita dimensi keimanannya itu bertambah, maka nanti akan ketemu lezatnya sebuah kalimat yang doa itu sudah kita baca sekian tahun. Nanti ada lezatnya yang tak terbatas. Ingat, doa itu adalah sabda Rasulullah. Suci enggak itu? Apalagi doa Al-Quran, suci enggak? Ketika dimensi kesucian kita di situ, ya rasanya di situ. Tapi kalau misalnya meningkat lagi, nanti rasanya itu beda. Understand? Oh saya doa itu sudah khatam. Hah? Khatam? Iya khataman. Enggak ada khatamnya itu. Enggak ada khatamnya. Nah ini termasuk hijab yang menjadikan kenapa sebuah doa itu kok rasanya tidak keluar. Karena dibatasi oleh otak. Kita berpikir dan merenung seperti apa ya Rasulullah doa ketika itu. Kita minta perlindungan dari doa yang tidak ada rasanya. Doa itu kalau ada rasanya tidak akan pernah kenyang. Kurang terus. Boleh nggak saya kaitkan seperti orang yang makannya enak, kurang terus, wis lemu iku ge, kurang terus. Oke, baik, kita perdalam. Orang itu kalau sudah merasakan lezatnya ilmu, kurang ilmu terus haus? Iya, kurang terus. Jenengan pernah nggak merasakan khusyuknya sholat? Itu kurang terus nggak? Kepingin nambah sunnah, ketingin nambah sunnah. Persis sebuah perkataan antara kekasih dengan kekasih, kepingin ngomong terus dan tidak bisa diputus. Hampir sama saya ketika lagi nyambung seperti ini, ya mau selesai, nggak bisa diputus itu. Kenapa? Jiwa itu rasanya masih ada sambungan lagi. Kalau bisa doa ini kebalik ya. Dibalik, maksudnya dibalik itu ketika ilmu itu bermanfaat maka haus dengan ilmu. Kita balik ya, ketika ilmu itu manfaat maka haus dengan ilmu. Ketika hati itu khusyuk pasti kepingin sholat terus. Ketika jiwa itu merasakan nikmatnya makanan maka kepingin makan terus. Ketika sebuah perkataan itu ada ternya, ada sercinta, maka kepingin ngomong terus. Itu maksud saya itu kebalik, dibalik. Nah kita ini kan masih ilmunya nggak manfaat, hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak pernah kenyang, kemudian doa-doa sholat dan bacaan nggak ada responnya. Akhirnya apa? Sebentar rasanya lama. Ya Allah, jadi semoga jenengan tidak bosan. Kalau bosan berarti fi qulubihim maradun. Kemarin ya Mas Udin bahwa Al-Quran itu adalah ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangan Allah
yang tidak pernah membosankan walaupun diulang-ulang. Temukan kebenaran dari sabda Rasulullah ini. Kalau kita berulang-ulang kok bosan, berarti ada hijab. Berarti ada hijab. Atau ada penyakit hati yang penyakitnya itu teridentifikasi atau tidak. Jelas itu hadis Rasulullah bahwa Al-Quran itu tidak membosankan walaupun berulang-ulang. Ini sabda Rasulullah, hadis riwayat Darimi. Nyambung dengan perkataan Utsman bin Affan, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum fi kalami rabbikum. Andai kata hatimu itu bersih, maka sekali-kali tidak akan pernah kenyang dari kalam Tuhanmu. Di sini diartikan kalau hati kita itu bersih, hati kita itu hanya isinya kalamullah. Kalamullah bisa dianalogkan ketika hati kita jatuh cinta kepada, lihat saya, jatuh cinta kepada satu kekasih, berarti yang lainnya tiada. Nah kita ini kan sholat, itu yang lainnya sering tiada apa ada? Bahkan didominasi selainnya. Kalau dinominasi selainnya berarti ilallahnya tidak ada. Kalau ilallahnya itu ada, la ilaha tidak ada. Nah kita keadaannya masih ilallah apa la ilaha. Ini yang jadi masalah. Jadi hati kita itu sering keadaan kotor. Karena keadaan kotor selain Allahnya itu dominan, la ilaha. Tiada Tuhan. Maksudnya itu selain Allahnya itu masih dominan. Sehingga ilallahnya itu masih belum ada. Ketika kita bersihkan selain Allah, maka Allahnya itu mulai tampak sekian persen. Selain Allahnya kita bersihkan lagi, maka space Allahnya semakin bersihkan. Kita mengiyakan, kita masih jauh. Ya Allah, ya Allah. Tadi sudah ada perkataan Umar bin Khattab ya. Ini perkataan Utsman bin Affan. Tandanya kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dihadirkan qaul asar para sahabat yang kita yakin bahwa perkataannya itu juga perkataan suci. Kesuciannya, kebenarannya diiyakan oleh orang yang hatinya suci. Iya, saya sudah merasakan sekian persen. Kalau hati saya kotor, baca Al-Quran itu baru satu baris, satu lembar itu sudah ngantuk, menguap, dan lain sebagainya. Sekali lagi, sholat tidak bisa disentuh oleh hati yang kotor. Al-Quran tidak bisa disentuh oleh hati yang kotor. Allah tidak bisa disentuh dengan hati yang kotor. Kalau hati kita itu kotor, pasti masih bermusuhan. Masih bermusuhan. Seperti apa sih jenengan tersiksa duduk dengan orang bermusuhan? Seperti apa jenengan duduk dengan orang yang jenengan yang punya masalah dengan orang yang duduk itu? Itu insya Allah zikir minggiro. Ya Allah, kita ini masih bermusuhan. Tolong ditancapkan. Kalau begitu istighfar. Seperti apa sih caranya sholat yang akrab? Sholat yang akrab. Istri itu kalau suami ada masalah terasa enggak? Ada? Terasa istri? Istri. Sekarang suami saya tanya, kalau istri ada masalah, suami terasa enggak? Enggak. Karena ada yang lain. Ya susah. Kalau istrinya kan suami kamu satu-satunya. Karena kamu satu-satunya ada sesuatu sensitif. Kalau suami kepada istri bukan satu-satunya. Jadi istri kalau suaminya tidak sensitif, itu mohon
dimaklumi. Jadi seakan-akan itu Allah berkata kalau hambanya tidak sensitif kehadiran Allah, ya mohon maklum. Karena hati kita itu banyak selain Allah. Kalau hati suami selain istri itu kira-kira lumrah apa tidak? Ya Allah, mari kita bersihkan. Ketika kita bersihkan selain Allah dan hanya Allah, ketika Allah cemburu, itu sensitif enggak? Iya. Loh, Allah marah ini. Loh, sholat saya ditinggal. Loh, kok tahu? Iya, karena hatinya selalu berusaha dibersihkan selain Allah. Jadi ketika ditinggal Allah itu sensitif. Ketika suami ditinggal istri, wah iku sing tak deleki. Susah. Ya aku tunggu aku dikabulno, susah. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Jadi tugas kita Pak Budi itu membersihkan selain Allah. Kalau selain Allahnya itu semakin bersih, berarti Allahnya itu kan dominan. Ketika Allahnya itu dominan di hati, hatinya mulai sensitif, ada Allah dan ditinggal Allah. Allah cemburu dan Allah marah itu tahu. Istri tahu nggak kalau suaminya cemburu? Atau saya balik, suami tahu nggak kalau istrinya itu cemburu? Belas nggak ngerti Ustadz. Ya Allah, itu tandanya bahwa Allahnya itu belum hidup di dalam hatinya. Hatinya itu belum hidup. Kalau begitu, orang seperti ini rumah tangganya nar. Rumah tangganya nar. Narnya siapa? Orang kedua. Narnya siapa? Orang ketiga. Dan bisa jadi narnya diriku. Percaya apa tidak bahwa selain Allah itu menjadikan hati keras? Oke. Percaya apa tidak selain istriku dan suamiku menjadikan hatiku keras? Sehingga saya tega kepada istriku yang asli. Kejam sekali. Kita itu kejam kepada Allah. Dan kita itu tega kepada Allah. Semoga sadar. Kita itu tega kepada Allah. Tuhan satu-satunya di nomor sekian kan. Padahal sudah hafal Al-Ikhlas, tapi melanggar. Qul huwallahu ahad. Tek-tek. Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal surat Al-Ikhlas? Ya. Sering dilanggar? Kamu adalah satu-satunya ya Allah. Kan enak diterjemahkan seperti itu. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Allah tanya, betul dah, aku satu-satunya. Apakah hatimu masih banyak selain aku? Kan tanya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah itu tempat bergantung. Temenan, dukunmu masih ada. Temanmu masih ada. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tuhan kita itu sering beranak. Uang beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak bisa ditandingi. Sedangkan Allah kita itu masih banyak tandingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu masih banyak tandingan. Tandingannya adalah kesibukan dunia. Tandingannya adalah cinta dunia. Baru ketika selain Allahnya itu sudah KO semua, ya Rob, gak ada lagi. Gusti Allah ngomong, kardisi beta kandani. Jadi kita itu ke Allahnya sering kepepet. Dan andai kata kepepet ditolong, nanti Allah ditinggal lagi. Besok lagi diulangi lagi. Ya Allah. Jadi saya tidak salah, kita itu tega kepada Allah. Tega sekali. Orang yang hatinya keras itu raja tega.
menjadi suami yang tega kepada istri, tega kepada anak, tega kepada suami, dan lain sebagainya. Ya ini yang disebut bahan bakarnya neraka sekarang dan bahan bakarnya neraka nanti. Akhirnya saya tanya, sekarang anak wonge enggak bahan bakar neraka? Ya Allah, gitu nggak sadar-sadar. Semoga kita didatangi oleh malaikat Ridwan, bukan malaikat Malik atau malaikat Israel. Apa mungkin kita sudah berubah menjadi malaikat? Ya Allah, jaga. Jadi hadis ini nggak main-main. Kembali lagi Mas Udin. Nawiru manazilakum, Mbak Yuni. Ini bukan sekedar rumah fisik. Iki loh. Ini loh manazil itu. Ini baiti jannati itu ini. Banyak yang memimpikan baiti jannati rumah fisik ini. Rumah fisik ini dipengaruhi oleh penghuninya. Ya, dipengaruhi oleh penghuninya. Kalau penghuninya itu ada bacaan Al-Quran, ada sholat, ada sedekah, ada zikirnya, maka aura daripada amalan solihah itu nempel di tembok, nempel di ruang tamu. Jadi rumah ini aslinya potret penghuninya. Lihat saya, muka ini gak enak saya ini sudah. Ini sudah potret ini sudah. Gak usah belajar psikologis, ini potret ini. Nur itu ya dari sini, nar itu dari rumah hantu. Gak enak. Wajah hantu ya dari sini. Wujuhu yawma idin musfira, wujuhu yawma idin nadhira ila, ya ini. Jadi berketuhanan dan berkesetanan hati kita itu tampaknya itu ini. Tampaknya itu ini. Semoga dipahamkan Allah. Sinari manazilakum, sinari ini dengan sinar salat dan bacaan Al-Quran, sinari. Saya bilang kepada Mas Udin, paksa diri kita untuk ngaji, paksa diri kita untuk sholat yang benar-benar sholat, paksa diri kita untuk baca Al-Quran. Kenapa? Kalau tidak kita paksa, jelas ini kuntu gelap gulita ini. Kalau ini gelap gulita, rizki buntu, semuanya nanti buntu. Ini kuntu minaz zalimin. Kalau begitu, jadikanlah sholat kita itu bersinar. Jadikanlah bacaan Al-Quran kita itu bersinar. Dan semua itu kalau menuju sinar, itu butuh riyadhah dan butuh tirakat. Butuh riyadhah dan butuh tirakat. Kembali lagi, khuffatul jannah bimakarihi wa khuffatun nari bisyahwat. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka itu diliputi oleh dengan syahwat hawa nafsu. Saya tanya, tolong jawab, kalau nafsu bicara, sholat lama dan sholat cepat, nafsu milih mana? Ya. Tahajud dengan tahanyut turu, nafsu pilih mana? Ya. Sedekah dengan mengumpulkan uang, nafsu pilih mana? Makan dengan puasa, nafsu pilih mana? Iya. Berarti ini narnya itu sudah dijajah oleh nafsu ini, Mbak Yuni, begini. Ini sudah dijajah. Berapa tahun Pak Budi? Sudah dijajah oleh nar, ngono berpenampilan nur. Ya enggak nyambung deh, wong ininya nar, ini sok nur. Akhirnya nur nar. Jadi butuh perang
Mas Mega, butuh perang. Untuk menjadikan jannah itu butuh perang. Apalagi kalau mulai balik sampai sekian tahun dijajah, kemudian kita berubah haluan kepengen menjadi jannah, kepengen menjadi nur, setannya terusik nggak? Loh, katanya gitu. Lapo sampean belajar sholat khusyuk, enak enar. Kesuwen belajar sholat khusyuk itu. Ini loh, surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Jadi ketika kita belajar sholat khusyuk, itu sudah memerangi hawa nafsu kita yang sudah tertidur seperti Ashabul Kahfi 109 tahun. Ya Allah, gimana begini? Saya ini Ustadz, setelah saya ini mu'alaf, ternyata hidup saya kok begini Ustadz. Sedangkan dulu ketika begini-begini kok enak itu. Saya bilang, jenengan pernah menekan balon? Balon itu kalau ditekan, ada peperangan enggak? Iya, yaitu nafsu. Ketika kita memerangi hawa nafsu, dia akan reaksi. Tapi ketika tidak ditekan, nafsu itu enggak usah dijajah, enggak usah perang. Oke, baik. Kita ini mulai takbir sampai salam pernah perang enggak? Kalau kita belajar sholat yang betul-betul sholat, pasti akan merasakan peperangan yang luar biasa, seperti menekan balon. Terusik enggak dia di sini itu? Terusik itu. Kita menang hawa nafsu level A, nanti belum menang level B, terus sampai kapan? Sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perang akbar ya di sini ini. Makanya jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan sekedar api neraka nanti, tapi api neraka hawa nafsu yang setiap saat, setiap detik itu mengintai jiwa kita. Jiwa kita itu siaga atau lengah. Lihat ini, makanya waqimis sholata li zikri. Sholat itu adalah kesadaran di atas kesadaran. Li zikri. Lengah sedikit aja, fawailul lil musallin. Subhanallah. Kemarin di musola Al-Ikhlas, kenapa banyak orang ihdinas siratal mustaqim merem melek? Kenapa banyak orang membaca Al-Fatihah ketika ihdinas siratal mustaqim itu santai? Padahal ihdinas siratal mustaqim itu jembatan di atas neraka jahanam yang kecilnya melebihi rambut dan tajamnya itu melebihi pedang. Kalau sudah bahasa melebihi rambut itu kan tidak kelihatan oleh mata kepala. Ya. Berarti butuh nur ala nur. Ketika orang meniti jembatan Siratal Mustaqim, kemudian dia santai, makanya ayatnya kan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini loh, jembatan Siratal Mustaqim lebih kecil daripada rambut dibelah 7, lebih tajam daripada pedang. Kira-kira banyak yang selamat apa jatuh? Al-Ma'un fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Banyak mana yang al-Ma'un sama al-mu'minun? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Silakan di sini meniti tidak hati-hati, wailun, celaka. Ngantuk, wailun. Tidak hati-hati, lihat ini. Loh, kita kok nggak pernah hati-hati ketika ihdinas sirata. Dan tidak pernah DP mengemis minta cahaya. Ya, Bu Kiki.
Nah, sedangkan siratal mustaqim dibuntu oleh setan dari kanan, kiri, depan, belakang. Ini yang di awal tadi saya sampaikan, kenapa seseorang itu sholat kok tidak merasakan perang? Karena tidak punya ilmu sholat. Jadi dikiranya sholat itu aman-aman gitu aja. Dikiranya sholat itu tidak melakukan perjalanan rohani. Aman-aman gitu aja. Tunjukkan ayatnya Mas Udin. Iblis berkata, karena engkau ya Allah telah menyesatkanku, maka siratal mustaqim itu saya buntu dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini perkataan iblis ini. Setelah dikeluarkan dari surga itu loh. Dendamnya itu seperti ini. Maka engkau ya Allah tidak akan menjumpai manusia yang bersyukur kepadamu. Karena siratal mustaqim ini dibuntu, akhirnya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kira-kira, belum ketemu maksudin. Kira-kira kecilnya seperti ini kan mengandalkan basiroh. Mengandalkan petunjuk. Qala fabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim, karena engkau menyesatkanku maka saya dudui, saya buntu jalan menujumu siratal mustaqim. Betul ya? Summa la'atiyannahum, akhirnya kami datangi jalan itu, kami buntu mimbaini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim wa an sama'ilihim dari kanan dan kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, maka engkau akan menjumpai kebanyakan mereka tidak bersyukur. Secara tidak langsung, maka engkau ya Allah akan menjumpai manusia itu tidak menemukan siratal mustaqim. Apa itu? Connecting khusyuknya itu loh. Banyak yang tidak ketemu. Logikanya yang mencari saja belum tentu ketemu. Yang minta kepada Allah aja belum dikasih. Minta siratal mustaqim di dalam sholat, minta connecting khusyuk, itu kan butuh memerangi hawa nafsu kita masing-masing. Yang justru tolong, kita ini kan cenderung kalau bisa begini Pak Budi, kerjoi santai, duwee akeh. Kan gitu. Kan cenderung seperti itu. Kalau bisa amalnya itu minimalis, pahalanya maksimalis. Maunya kan seperti itu. Saya ini kalau bisa belajar sholat biasa-biasa saja tapi sukses. Apa ada seperti itu? Enggak ada. Logika mana? Semuanya itu butuh riyadhah dan butuh tirakat. Untuk menemukan sholat khusyuk, untuk menemukan kesuksesan, untuk menjadi orang hebat, itu butuh riyadhah dan butuh tirakat. Dan itu jatuh bangun. Orang yang kayak gini kalau jatuh bangun, suksesnya biasanya ini semata-mata rahmat Allah. Kalau sukses itu mulus, nah ini karena rencana saya ini. Ini karena kehebatan saya ini. Kita ini mencari khusyuk itu jatuh bangun. Karena jatuh bangun, haza min fadli rabbi. Kita menemukan siratal mustaqim, itu semata-mata pertolongan Allah. Ya Allah, semoga hati kita dijaga. Makanya habis sholat isya tadi kan kita berdoa, wa ala sirati nura, semoga Al-Quran di atas siratal mustaqim itu sebagai cahaya. Tidak sekedar nanti siratal mustaqim di atas neraka jahanam, tapi bacaan Al-Quranku setiap sholat itu semoga sebagai nur. Kalau menjadi nur, akhirnya dari bacaan itu masuk masjid. Karena Al-Quran itu hablullah, kabel Allah, koneke Allah. Di balik bacaan Al-Quran itu menunjukkan kesambungan hablullah. Hati-hati loh ya.
hadis itu rawan simbol. Semoga dipahamkan Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Shadaqal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.